Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Simam Haikal from 10 Automotive Engineering 2, SMK N1 Karangedap. In this video, I will explain the little about the cylinder head overhaul. Let's go. Di sini saya akan berbagi tips bagaimana cara pengecekan kepala silinder dengan baik dan benar. Sebelumnya, apakah teman-teman pernah mendengar overhaul kepala silinder pada mesin kendaraan? Overhaul kepala silinder adalah proses pembongkaran, pemeriksaan, perbaikan, dan pemasangan kembali komponen-komponen yang terdapat pada kepala silinder mesin kendaraan. Ini dilakukan untuk mengembalikan performa mesin dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Pertama, mengembalikan kompresi mesin yang hilang. Kedua, mengatasi kebocoran oli atau air pada kepala silinder. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi pembakaran dan performa mesin. Yang keempat, memperpanjang umur komponen mesin. Yang kelima, mencegah kerusakan fatal pada mesin akibat masalah yang terjadi di kepala silinder. Yang kita gunakan untuk membongkar dan mengukur kepala silinder. Yang pertama, kunci T. Kunci T berfungsi untuk melepas dan mengencangkan baut-baut pada kepala silinder. Yang kedua, obeng min, untuk mempermudah kita mengambil pengunci pada katup karena terdapat magnet. Yang ketiga, penggaris siku, digunakan untuk memastikan kesejajaran pada kepala silinder. Yang keempat, jangka sorong, untuk mengukur panjang katup dan panjang pegas. Yang kelima, feller dik, digunakan untuk mengukur celah-celah. Yang keenam, valve spring kompresor, berfungsi untuk menekan pegas pada katup di kepala silinder. Yang ketujuh, mikrometer, berfungsi untuk mengukur diameter batang pegas. Setelah kita memperkenalkan alat-alat, selanjutnya kita akan membongkar kepala silinder. Yang pertama, lepas cover pada kepala silinder. Cover kepala silinder berfungsi untuk melindungi bagian dalam kepala silinder dari kotoran dan kelembapan eksternal. Setelah melepas cover kepala silinder, selanjutnya lepas cover arm. Cover arm berfungsi untuk meneruskan gerakan dari camshaft atau langsung ke camshaft untuk membuka dan menutup katup. Selanjutnya lepas push rod. Kita letakkan agar kita mengingat urutannya. Pushrod atau batang pendorong berfungsi untuk meneruskan gerakan dari valve filter ke locker arm. Setelah melepas pushrod, selanjutnya longgarkan baut pada kepala silinder menggunakan kunci T. Kita lepas berlawanan dengan jarum jam.
Baut berfungsi untuk mengikat dan mengencangkan kepala silinder dengan kuat ke blok mesin. Setelah melepas baut-baut, selanjutnya kita angkat kepala silindernya. Yang pertama, kita lepas katup buang menggunakan valve spring kompresor. Katupe ditutuke, katupe kuwi nih, gue tutupi jane. Putar searah jarum jam. Nabi pertama lu kerja. Gue tiga ingat, background sound. Jika sudah cukup, kita ambil pengunci pada pegas menggunakan beng min. Kita ambil satu persatu. Tekan, pilih ditekan di samping. Nih. Kita letakkan di sini. Jika pengunci sudah terambil, kita putar valve spring kompresor berlawanan dengan jarum jam. Ono palawati ndi? Oh, harap ngerjain kayak gitu. Oh, listrik wae, oh. Iki kesayangan sok aku itu aku ngantuk wae videone. Jalan aku enggak cerai iso tinggu. Iya, tes apa aja. Terus gue. Cina gue bilang kayak. Apa? Pegas kita ambil Kenapa? Kempes. dan batang pegas. Ora go bareng telu kan, oh. Ora go bareng telu kan. Ayo. Kempes iki. Selanjutnya kita lepas katup pisap. Mengisor ndak sih? Mati gitu. Putar valve spring kompresor searah jarum jam. Kita ambil pengunci menggunakan obeng min.
Selanjutnya kita putar valve spring kompresor berlawanan jarum jam untuk melepas pegas dan katup pisap. Kita lepas pegas dan batang pegas. Saya akan mengukur panjang katup buang menggunakan jangka sorong. Putar pengunci berlawanan jarum jam, longgarkan rahang luar. Letakkan batang katup buang di antara rahang luar. Putar baut pengunci searah jarum jam agar rahang luar tidak dapat bergerak. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan mengukur panjang pegas menggunakan jangka sorong. Putar baut pengunci berlawanan jarum jam untuk melonggarkan rahang luar. Tarik rahang luar secukupnya. Letakkan pegas di antara rahang luar. Putar baut pengunci agar rahang luar tidak dapat bergerak. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan mengukur diameter katup buang. Menggunakan mikrometer adjustware. Letakkan batang katup buang di antara anvil dan spindle. Putar timbal searah jarum jam agar batang katup buang menempel dengan anvil dan spindle. Putar pengunci ke kiri, dan inilah hasilnya. Selanjutnya saya akan mengukur panjang katup pisap menggunakan alat ukur jangka sorong. Putar baut pengunci berlawanan dengan jarum jam agar rahang luar dapat bergerak. Tarik rahang luar secukupnya. Letakkan batang katup pisap di antara rahang luar. Putar baut pengunci searah jarum jam agar rahang luar tidak dapat bergerak. Dan ini hasilnya. Selanjutnya mengukur panjang pegas menggunakan jangka sorong. Putar baut pengunci berlawanan dengan jarum jam. Letakkan pegas di antara rahang luar. Kunci baut pengunci. Dan ini hasil pengukurannya. Selanjutnya mengukur diameter katup pisap menggunakan mikrometer adjustware. Geser pengunci. Putar timbal berlawanan dengan jarum jam. Letakkan batang katup pisap di antara anvil dan spindle. Putar timbal searah jarum jam. Geser pengunci agar timbal tidak dapat bergerak. Dan ini hasil pengukurannya. Setelah mengukur, kita akan memasangnya kembali. Pertama, kita masukkan batang katup pisap. Letakkan pegas di batang katup pisap.
Selanjutnya kita press pegas menggunakan valve spring kompresor. Putar valve spring kompresor searah jarum jam agar pegas tertekan ke bawah dan dapat dimasuki pengunci. Di sini iya berarti ini di bang kata paling betul kono berbentuk Jika dirasa sudah cukup, kita letakkan pengunci di dalam pegas agar pegas tidak dapat terlepas. Putar valve spring kompresor berlawanan dengan jarum jam. Masih sih kok gini mem. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya memasang katup buang. Pertama kita masukkan batang katup buang. Letakkan pegas di batang katup buang. Press pegas menggunakan valve spring kompresor. Putar valve spring kompresor searah jarum jam.
Jika dirasa sudah cukup, kita letakkan pengunci di dalam pegas. Putar pakai spring kompresor berlawanan dengan jarum jam. Malah kurang semono cak kan. Dan beginilah hasilnya. Selanjutnya saya akan mengukur kerataan pada kepala silinder menggunakan penggaris siku dan feller kick. Dimulai dari sisi kiri kepala silinder. Masukkan feller kick ukuran 0,03 mm. Ini tidak ada yang masuk, berarti kepala silinder aman, tidak ada yang bengkok. Selanjutnya mengukur kerataan kanan dari kepala silinder. Saya akan menggunakan feller kick ukuran 0,03 mm. Tidak ada yang masuk, berarti sisi sini aman. Selanjutnya saya akan mengukur sisi menyilang dari kepala silinder. Ini masuk, mengartikan kepala silinder ada yang bengkok. Nah, ini juga masuk. Selanjutnya kita ganti feller kick dengan ukuran 0,05 mm. Di ukuran 0,05 mm tidak ada yang masuk, berarti kesejaran kepala silinder lebih kecil dari 0,05 mm. Selanjutnya kita mengukur sisi menyilang seperti ini. Kita masukkan feller kick ukuran 0,03 mm. Nah, ini masuk. Selanjutnya kita ganti feller kick ukuran 0,05 mm. Jadi kesejajaran kepala silinder lebih kecil dari 0,05 mm. Selanjutnya kita mengukur sisi manifold.
Sama seperti sebelumnya, kita masukkan color kick ukuran 0,03 mm. Tidak ada yang masuk, sisi manifold aman. Selanjutnya kita mengukur di sisi sini. Ini ada yang masuk, mengartikan sisi manifold ini bengkok. Selanjutnya saya akan menggunakan color kick ukuran 0,05 mm. Tidak ada yang masuk, mengartikan sisi manifold ini lebih kecil dari 0,05 mm. Setelah melakukan semuanya, kita akan memasang kepala selindirnya. Kita letakkan di blok mesin. Selanjutnya kita akan memasang baut otobai. Ketemu silu. Nah, gue digomong sama nih. Oh, digomong sama nih. Nanti kalian alhamdulillah. Kita kenakan baut menggunakan kunci T. Ngukor dagingnya kan gue daging. Putar ke arah jarum jel. Ya ora Pak ngukor. Yang ngukor iki kok duwe ora kata wae. Ya kayak gitu. Jadi yang matang kan. Ah, apa nanti pun. Sampai. Kayak efektifnya sih pasti. Ini kok ya. Belum ada mana. Ya, kita memasang secara berurutan. Mau beri makan 3 minggu ya? 3 pengen itu. Orang paling itu Pertama, akhir. Wis aku aja. Puli awal karo akhir. Akhir dulu. Di akhir. selanjutnya kita memasang rocker armnya. Ya. Setelahnya kita memasang cover kepala selindir. Semua komponen sudah terpasang dengan sempurna. Thank you for your attention. Hopefully it's useful. Please like, comment, and subscribe. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.